Aku kira setelah bercerai, semuanya selesai. Ternyata justru disitulah semuanya benar-benar dimulai. Terutama saat satu keputusan kecilku membuat satu keluarga langsung panik dalam hitungan menit. Pernikahan yang terlihat sempurna. Kalau dilihat dari luar, pernikahanku adalah tipe hubungan yang sering dijadikan contoh. Tidak banyak konflik yang terlihat, tidak ada drama besar yang sampai terdengar ke orang lain, dan selalu tampak harmonis di setiap kesempatan. Kami terlihat seperti pasangan yang saling mendukung, saling melengkapi, dan berjalan bersama tanpa masalah berarti. Setiap kali menghadiri acara keluarga atau berkumpul dengan teman, kami selalu tampil kompak. Senyum tidak pernah lepas, obrolan terdengar hangat, dan tidak jarang orang-orang memuji hubungan kami sebagai sesuatu yang langka di zaman sekarang. Bahkan beberapa orang sempat berkata bahwa hubungan seperti ini adalah impian, tenang, stabil, dan jauh dari keributan. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Karena yang mereka lihat, hanyalah permukaan. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan di balik pintu yang tertutup. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangan itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku terlalu sering memilih diam. Diam saat merasa tidak nyaman, diam saat ada hal yang sebenarnya mengganggu, dan diam saat perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Awalnya, aku juga percaya semuanya baik-baik saja. Aku meyakinkan diriku bahwa setiap hubungan pasti punya penyesuaian, pasti ada pengorbanan, dan mungkin ini hanya bagian dari proses. Aku mencoba berpikir positif, mencoba memahami keadaan, dan mencoba menjadi pasangan yang cukup baik, tanpa banyak menuntut. Tapi semakin waktu berjalan, ada perasaan aneh yang tidak bisa aku abaikan. Hal-hal kecil mulai terasa janggal. Cara keputusan diambil tanpa benar-benar melibatkanku. Cara aku sering diminta mengerti, tapi jarang benar-benar dimengerti. Cara kebutuhanku selalu bisa ditunda, sementara kebutuhan orang lain harus segera dipenuhi. Semuanya terjadi pelan-pelan. Tidak langsung terasa sebagai masalah besar, tapi cukup untuk membuatku mulai mempertanyakan banyak hal. Aku masih ingat, ada satu momen sederhana yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Saat itu kami sedang duduk santai, membicarakan rencana ke depan. Aku mencoba menyampaikan sesuatu yang menurutku penting, sesuatu yang berkaitan dengan masa depan kami berdua. Tapi respon yang aku terima, hanya sekadar didengar, bukan dipertimbangkan. Seolah-olah suaraku ada, tapi tidak punya bobot. Dari situ aku mulai sadar, bahwa mungkin selama ini aku bukan benar-benar partner dalam hubungan ini. Aku lebih seperti seseorang yang mengikuti alur, menyesuaikan diri, dan menjaga agar semuanya tetap terlihat baik-baik saja. Dan entah kenapa, aku membiarkan itu terjadi. Aku membiarkan diriku terus beradaptasi, terus mengalah, dan terus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya adil. Aku berpikir, selama tidak ada pertengkaran besar, berarti semuanya masih bisa dianggap normal. Padahal, justru disitulah masalahnya. Tidak adanya konflik bukan berarti tidak ada masalah. Kadang, itu hanya berarti ada satu pihak yang terlalu sering mengalah. Dan dalam kasus ini, itu adalah aku. Aku mulai kehilangan banyak hal tanpa benar-benar menyadarinya. Bukan kehilangan sesuatu yang besar secara langsung, tapi kehilangan rasa memiliki kendali, kehilangan keberanian untuk bersuara, dan perlahan-lahan, kehilangan diriku sendiri. Semua itu tertutup dengan rapi oleh satu hal, citra. Citra pernikahan yang terlihat sempurna. Citra pasangan yang selalu terlihat baik-baik saja. Citra kehidupan yang membuat orang lain iri. Padahal kenyataannya, aku hanya berusaha bertahan di dalam sesuatu yang perlahan menggerusku dari dalam. Dan yang paling ironis, semakin aku berusaha menjaga agar semuanya terlihat sempurna, semakin aku menjauh dari kenyataan yang sebenarnya. Sampai akhirnya aku sadar satu hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Bahwa sesuatu yang terlihat tenang dari luar,
belum tentu tidak sedang hancur dari dalam. Dan saat kesadaran itu muncul, semuanya sudah terlanjur berjalan terlalu jauh. Awal dimintai bantuan. Kalau dipikir-pikir sekarang, semuanya memang tidak langsung terasa salah sejak awal. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Semua dimulai dari sesuatu yang terlihat wajar. Permintaan kecil, nada bicara yang halus, dan alasan yang terdengar masuk akal. Saat itu aku bahkan tidak sempat curiga, karena semuanya dibungkus dengan kata, keluarga. Pertama kali aku dimintai bantuan, itu hanya soal tagihan listrik. Jumlahnya tidak besar, dan disampaikan dengan cara yang sangat sopan. Aku masih ingat kalimatnya, lagi agak kepepet, nanti diganti kok. Tanpa banyak berpikir, aku langsung mengiyakan. Bagiku, itu hal biasa. Membantu keluarga pasangan bukan sesuatu yang aneh. Justru aku merasa itu bagian dari usaha untuk lebih dekat dan diterima. Dan benar saja, setelah itu suasana terasa lebih hangat. Aku mulai dianggap lebih baik, lebih pengertian, dan lebih cocok menjadi bagian dari keluarga mereka. Perhatian yang sebelumnya biasa saja, tiba-tiba jadi lebih intens. Aku merasa dihargai. Dan disitulah aku mulai tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk. Beberapa waktu kemudian, permintaan itu muncul lagi. Kali ini bukan listrik, tapi cicilan kecil yang katanya sedang menumpuk. Lagi-lagi dengan janji yang sama, nanti diganti. Dan lagi-lagi aku mengiyakan tanpa banyak tanya. Aku bahkan tidak mencatatnya. Karena dalam pikiranku, ini bukan soal uang. Ini soal hubungan. Tapi ternyata, justru karena aku tidak mempermasalahkannya sejak awal, semuanya jadi semakin mudah untuk diulang. Permintaan mulai datang lebih sering. Nada bicaranya masih sama, lembut, seolah tidak memaksa. Tapi frekuensinya meningkat. Dari yang awalnya sesekali, jadi hampir rutin. Dari jumlah kecil, perlahan mulai membesar. Dan anehnya, aku tetap tidak menolak. Setiap kali aku mulai merasa tidak nyaman, selalu ada satu kalimat yang membuatku diam. Ini kan keluarga sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya besar. Seolah-olah kalau aku menolak, berarti aku bukan bagian dari mereka. Seolah-olah bantuanku menjadi ukuran seberapa tulus aku dalam hubungan ini. Dan aku tidak ingin dianggap gagal. Jadi aku terus membantu. Aku mulai menyesuaikan pengeluaranku sendiri, mulai mengurangi kebutuhan pribadiku, hanya supaya tetap bisa memenuhi permintaan yang datang. Aku bahkan tidak sadar kapan tepatnya aku mulai memprioritaskan mereka di atas diriku sendiri. Semua terjadi pelan-pelan, tanpa tekanan yang terlihat jelas, tanpa konflik yang meledak, tapi cukup untuk mengubah kebiasaanku, cara berpikirku, dan batas yang seharusnya aku punya. Sampai pada satu titik, membantu mereka tidak lagi terasa seperti pilihan, tapi kewajiban. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dihentikan. Karena bagi mereka, ini sudah menjadi hal yang normal. Dan tanpa aku sadari, aku juga mulai menganggapnya normal. Padahal di dalam hati kecilku, ada satu pertanyaan yang terus muncul, meski selalu aku abaikan. Kalau ini memang hanya bantuan sementara, kenapa rasanya tidak pernah benar-benar selesai? Mulai keterusan. Kalau ada satu hal yang paling sulit disadari saat itu, adalah kenyataan bahwa semuanya tidak lagi terjadi secara kebetulan. Awalnya aku masih meyakinkan diri, ini hanya fase. Mungkin mereka memang sedang kesulitan, mungkin situasinya belum stabil, dan mungkin bantuanku memang benar-benar dibutuhkan, sementara. Tapi waktu berjalan, dan, sementara, itu tidak pernah benar-benar selesai. Justru sebaliknya, semuanya semakin sering terjadi. Permintaan bantuan yang dulu datang dengan jeda panjang, kini mulai muncul tanpa jarak. Belum selesai satu, sudah ada yang lain. Belum sempat aku benar-benar pulih secara finansial, sudah ada kebutuhan baru yang harus dipenuhi.
Dan yang membuatku semakin tidak nyaman, tidak ada lagi rasa sungkan. Kalimat-kalimat yang dulu terdengar hati-hati, sekarang berubah jadi lebih santai. Seolah-olah aku memang sudah menjadi bagian dari solusi tetap dalam setiap masalah mereka. Bahkan kadang, permintaan itu datang bukan sebagai permintaan lagi, tapi seperti pemberitahuan. Ada tagihan yang harus dibayar minggu ini ya. Lagi butuh untuk ini, nanti pakai yang biasa saja. Tidak ada lagi, boleh, atau tidak. Tidak ada lagi ruang untuk menolak. Dan anehnya, aku tetap mengiyakan. Bukan karena aku selalu mampu, tapi karena aku sudah terlalu terbiasa. Aku mulai hidup dalam pola yang tidak sehat, tapi terasa normal karena terjadi berulang-ulang. Setiap kali ada kebutuhan dari mereka, aku langsung berpikir bagaimana cara menyesuaikan keuanganku. Bukan lagi mempertanyakan apakah itu tanggung jawabku atau bukan. Aku bahkan mulai mengantisipasi. Sebelum mereka meminta, aku sudah menyiapkan kemungkinan. Seolah-olah aku tahu, cepat atau lambat, permintaan itu pasti akan datang. Dan di titik itu, aku mulai kehilangan sesuatu yang penting. Batas. Aku tidak lagi tahu mana yang seharusnya aku lakukan, dan mana yang seharusnya aku tolak. Semua terasa abu-abu, karena sejak awal aku tidak pernah benar-benar menetapkan garis yang jelas. Sementara itu, di sisi lain, tidak ada perubahan dari mereka. Tidak ada usaha untuk mandiri, tidak ada tanda bahwa ini akan berhenti, tidak ada keinginan untuk mengurangi ketergantungan. Yang ada justru sebaliknya, semakin nyaman. Dan mungkin, itu karena aku sendiri yang membuat semuanya menjadi mudah. Aku mulai sadar bahwa setiap, yang aku berikan, bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi juga memperkuat kebiasaan yang sama untuk terus diulang. Aku seperti terjebak dalam lingkaran yang aku buat sendiri. Semakin aku membantu, semakin mereka bergantung, semakin sulit bagiku untuk berhenti. Dan di tengah semua itu, aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua normal. Bahwa ini bagian dari komitmen, bahwa ini bentuk kepedulian, bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan hubungan. Padahal jauh di dalam hati, aku sudah mulai lelah. Lelah karena terus memberi tanpa pernah tahu kapan akan berhenti. Lelah karena selalu menjadi solusi tanpa pernah benar-benar ditanya keadaannya. Dan lelah karena perlahan aku mulai merasa sendirian dalam semua ini. Tapi seperti biasa, aku memilih diam. Karena aku pikir, mungkin ini belum saatnya untuk berhenti. Atau mungkin, aku hanya belum cukup berani untuk melakukannya. Kartu kredit jadi solusi. Kalau aku diminta menyebut satu keputusan yang paling aku sesali, mungkin ini salah satunya. Bukan karena itu terlihat besar saat terjadi, justru karena saat itu terasa sangat masuk akal. Di titik ini, permintaan bantuan sudah menjadi hal yang rutin. Aku sudah terbiasa menyesuaikan diri, sudah terbiasa mengalah, dan tanpa sadar sudah menempatkan diriku sebagai solusi dari hampir semua kebutuhan mereka. Sampai suatu hari, muncul satu situasi yang katanya mendesak. Ada kebutuhan yang harus segera dibayar, tapi prosesnya dianggap lebih praktis kalau menggunakan kartu kredit. Alasannya sederhana, lebih cepat, lebih mudah, dan bisa diatur belakangan. Aku masih ingat bagaimana cara itu disampaikan. Tidak memaksa, tidak menekan, tapi cukup untuk membuatku merasa, ini memang pilihan paling logis. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Awalnya, aku hanya membantu melakukan pembayaran. Aku yang pegang kendali, aku yang mengatur, dan aku masih merasa semuanya aman. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa berlebihan. Tapi kemudian muncul kalimat itu, biar lebih gampang, pakai saja kartunya. Nanti kalau butuh tinggal dipakai. Kalimat sederhana, tapi dampaknya besar. Aku sempat ragu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena ada perasaan kecil yang bilang ini mungkin bukan ide yang baik. Tapi seperti sebelumnya,
Keraguan itu kalah oleh keinginan untuk menjaga hubungan tetap nyaman. Aku tidak ingin terlihat pelit. Aku tidak ingin dianggap tidak percaya. Aku tidak ingin merusak suasana. Jadi akhirnya, aku mengiyakan. Awalnya aku masih mencoba membatasi. Aku memberitahu penggunaan hanya untuk hal tertentu. Hanya untuk kebutuhan yang memang penting. Dan mereka mengangguk, seolah mengerti. Beberapa hari pertama, semuanya terlihat baik-baik saja. Penggunaan masih wajar, jumlahnya masih terkendali dan aku masih merasa, aku punya kontrol. Tapi itu tidak berlangsung lama. Perlahan, penggunaan mulai berubah. Tanpa pemberitahuan, mulai ada transaksi yang tidak aku ketahui. Jumlahnya mungkin tidak langsung besar, tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak saat melihat laporan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku yang lupa, mungkin memang dibutuhkan, mungkin ini masih dalam batas wajar. Dan lagi-lagi, aku memilih diam. Padahal disitulah titik penting yang aku lewatkan. Karena setiap kali aku tidak mempertanyakan, setiap kali aku tidak menetapkan batas, itu seperti memberi sinyal bahwa semuanya boleh dilanjutkan. Dan benar saja, penggunaan kartu itu semakin sering. Semakin bebas, semakin tanpa konfirmasi. Yang awalnya hanya untuk kebutuhan tertentu, mulai melebar ke hal-hal lain. Dari yang katanya penting, perlahan berubah jadi apa saja yang mereka anggap perlu. Dan yang paling terasa, aku mulai kehilangan kendali. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal keputusan. Sesuatu yang seharusnya ada di tanganku, perlahan berpindah tanpa aku sadari. Aku tidak lagi tahu kapan kartu itu digunakan. Aku tidak lagi tahu untuk apa saja, dan aku tidak lagi benar-benar memegang peran dalam keputusan yang melibatkan namaku sendiri. Tapi anehnya, aku masih bertahan dalam diam. Aku masih mencoba meyakinkan diri bahwa ini akan berhenti dengan sendirinya. Bahwa mereka akan sadar. Bahwa semuanya akan kembali seperti awal. Padahal kenyataannya, justru sebaliknya. Semakin lama aku membiarkan, semakin jauh semuanya berjalan. Dan di titik itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan hanya lelah, tapi juga kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Tanpa batas. Awalnya aku masih mencoba menenangkan diri setiap kali melihat laporan penggunaan kartu. Selama jumlahnya belum terlalu besar, aku selalu punya alasan untuk memaklumi. Aku bilang ke diri sendiri, ini masih bisa dikontrol. Ini masih dalam batas wajar. Tapi ternyata, batas itu hanya ada di pikiranku. Karena di kenyataannya, tidak ada yang benar-benar membatasi. Bulan pertama, tagihannya mulai naik. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuatku mulai memperhatikan lebih serius. Aku membuka rincian transaksi satu persatu, mencoba memahami kemana saja uang itu digunakan. Beberapa masih masuk akal, tapi sebagian lainnya, tidak. Ada pengeluaran yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Ada transaksi yang tidak pernah aku setujui. Bahkan ada hal-hal yang jelas bukan kebutuhan mendesak, tapi tetap dibayar menggunakan kartuku. Aku menatap layar cukup lama waktu itu. Bukan karena tidak percaya, tapi karena mulai sadar. Ini sudah keluar dari yang aku bayangkan. Aku sempat berpikir untuk menanyakan. Tapi seperti biasanya, ada sesuatu yang menahanku. Takut suasana berubah, takut dianggap berlebihan, takut semuanya jadi tidak nyaman. Jadi lagi-lagi, aku diam. Dan disitulah semuanya semakin tidak terkendali. Bulan berikutnya, jumlahnya naik lebih tinggi. Bukan lagi sekadar, lebih banyak. Tapi sudah mulai terasa berat. Aku mulai harus mengatur ulang keuanganku sendiri hanya untuk menutup tagihan yang bahkan bukan berasal dari kebutuhanku. Aku mengurangi pengeluaran pribadi. Menunda hal-hal yang sebenarnya aku butuhkan, bahkan mulai mengambil dari tabungan. Semuanya hanya untuk menjaga agar tidak terjadi masalah. Padahal, masalahnya sudah ada. Hanya saja, aku belum berani mengakuinya. Yang lebih menyakitkan bukan hanya soal jumlahnya,
tapi soal sikap yang menyertainya. Tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada usaha untuk mengurangi. Seolah-olah semua itu memang sudah sewajarnya. Aku mulai menyadari satu hal yang selama ini aku abaikan. Ketika sesuatu diberikan tanpa batas, orang lain akan mulai menganggapnya memang tidak punya batas. Dan aku sudah terlalu lama memberikan tanpa garis yang jelas. Sampai akhirnya, aku sampai di satu malam yang tidak akan pernah aku lupa. Aku membuka tagihan terbaru. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar terdiam. Angkanya jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap biasa. Bukan lagi sesuatu yang bisa ditutup dengan sedikit penyesuaian. Ini sudah menjadi beban. Beban yang nyata, beban yang berat, dan yang paling menyakitkan, bukan aku yang menciptakannya. Aku duduk lama, menatap angka itu tanpa benar-benar tahu harus bereaksi bagaimana. Marah? Kecewa? Atau justru menyalahkan diri sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, semua ini tidak terjadi begitu saja. Aku yang mengizinkan, aku yang membiarkan, aku yang tidak pernah benar-benar menghentikan sejak awal. Dan sekarang, semuanya sudah sampai di titik di mana aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Aku sudah kehilangan kendali. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diri sendiri. Kalau ini terus berlanjut, aku akan bertahan sampai kapan? Aku mulai diam. Setelah malam itu, setelah melihat angka yang tidak lagi bisa aku anggap wajar, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada keputusan drastis yang langsung diambil. Yang ada, justru sebaliknya. Aku menjadi lebih diam. Kalau sebelumnya aku masih mencoba memahami, mencoba memaklumi, dan mencoba mencari alasan untuk tetap tenang, sekarang aku mulai kehabisan semua itu. Tapi anehnya, bukan kemarahan yang muncul, melainkan kelelahan yang dalam. Kelelahan yang sulit dijelaskan. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Tetap berbicara, tetap tersenyum, tetap menjalankan peran yang sama. Dari luar, tidak ada yang berubah. Bahkan mungkin terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Tapi di dalam, semuanya berbeda. Aku mulai menyimpan banyak hal sendiri. Setiap kali melihat transaksi baru, aku tidak lagi bereaksi. Aku hanya melihat, menarik napas pelan, lalu menutupnya. Bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Setiap kali ada permintaan baru, aku tetap mengiyakan. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk menolak. Aku mulai kehilangan energi untuk memperjuangkan sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar dihargai. Dan tanpa aku sadari, diamku mulai berubah makna. Dulu, diamku adalah bentuk kesabaran. Sekarang, diamku adalah tanda menyerah. Aku berhenti menjelaskan apa yang aku rasakan. Aku berhenti berharap ada yang akan mengerti. Aku berhenti mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak pernah benar-benar dianggap rusak oleh orang lain. Aku seperti hidup dalam dua dunia. Di luar, semuanya terlihat normal. Di dalam, aku perlahan menjauh. Aku mulai membatasi diriku sendiri, tapi bukan dalam hal yang benar. Aku bukan membatasi orang lain, aku justru membatasi perasaanku. Aku menahan reaksi, menahan emosi, dan menahan semua hal yang sebenarnya ingin aku sampaikan. Karena aku tahu, setiap kali aku mencoba bicara sebelumnya, hasilnya selalu sama. Aku dianggap berlebihan, aku dianggap terlalu sensitif, aku dianggap tidak memahami situasi. Jadi akhirnya aku memilih jalan yang paling aman. Diam. Tapi diam yang aku pilih ini, bukan tanpa konsekuensi. Karena semakin aku menahan, semakin banyak yang menumpuk. Perasaan tidak dihargai, perasaan dimanfaatkan, perasaan tidak dianggap. Semuanya ada, hanya saja tidak terlihat. Dan mungkin itulah yang membuat semuanya terasa semakin berat. Karena tidak ada yang tahu aku sedang berjuang,
Tidak ada yang tahu aku sedang lelah, dan tidak ada yang benar-benar bertanya. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku hadir, tapi tidak benar-benar terlihat. Aku memberi, tapi tidak pernah benar-benar dihargai. Aku bertahan, tapi tidak pernah benar-benar dipertahankan. Dan di titik itu, aku mulai menyadari satu hal yang sulit aku terima. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah apa yang dilakukan orang lain, tapi apa yang terus kita izinkan terjadi, meskipun kita tahu itu menyakiti diri sendiri. Dan aku sudah terlalu lama membiarkan semuanya berjalan tanpa pernah benar-benar berhenti. Hubungan mulai retak. Setelah sekian lama aku memilih diam, aku mulai sadar bahwa diam tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Masalahnya tidak hilang, tidak mengecil, tidak berhenti. Justru semakin terasa. Hubungan yang dulu terlihat tenang, sekarang mulai berubah pelan-pelan. Bukan perubahan yang langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. Ada jarak yang mulai muncul. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang terasa dalam cara berbicara, dalam cara melihat satu sama lain, dan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah. Aku mulai memperhatikan perubahan itu. Obrolan yang dulu terasa ringan, sekarang sering terasa kaku. Topik-topik tertentu mulai dihindari, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Setiap kali aku mencoba menyinggungnya, suasana langsung berubah. Tidak selalu menjadi pertengkaran, tapi cukup untuk membuatku tahu, ini bukan hal yang ingin dibahas. Dan itu membuat semuanya semakin berat. Karena di satu sisi, aku tahu ini harus dibicarakan. Tapi di sisi lain, setiap usaha untuk membuka percakapan selalu berujung pada hal yang sama, ketidaknyamanan. Aku pernah mencoba menyampaikan dengan hati-hati. Tidak menyalahkan, tidak menuduh. Hanya mencoba menjelaskan apa yang aku rasakan. Tapi respon yang aku terima, tidak seperti yang aku harapkan. Bukan pengertian, bukan solusi, melainkan defensif. Seolah-olah apa yang aku sampaikan adalah serangan, bukan perasaan. Aku mulai mendengar kalimat-kalimat yang sebelumnya tidak pernah muncul. Kamu terlalu mempermasalahkan hal kecil. Kamu jadi berubah sekarang. Kenapa sih harus dihitung terus? Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar biasa. Tapi saat itu, semuanya terasa seperti menutup pintu yang aku coba buka. Aku tidak lagi merasa didengar. Dan perlahan, aku mulai berhenti mencoba. Di sisi lain, hubungan kami juga mulai kehilangan sesuatu yang dulu terasa natural, kedekatan. Bukan berarti kami tidak lagi berbicara. Tapi pembicaraan itu tidak lagi punya kedalaman. Lebih banyak hal yang tidak dibahas daripada yang dibahas. Lebih banyak yang ditahan daripada yang diungkapkan. Dan tanpa disadari, itu menciptakan jarak yang semakin lama semakin terasa. Aku mulai merasa sendirian, bahkan saat kami berada di tempat yang sama. Aku mulai merasa seperti berjalan sendiri dalam sesuatu yang seharusnya dijalani berdua. Dan yang paling membuatku berpikir, tidak ada usaha nyata untuk memperbaiki. Semua seolah dibiarkan berjalan seperti ini. Seolah-olah selama tidak ada pertengkaran besar, berarti semuanya masih baik-baik saja. Padahal kenyataannya, tidak. Hubungan ini tidak hancur dalam satu kejadian besar, tapi retak, sedikit demi sedikit. Dan setiap retakan itu, meskipun kecil, terus bertambah. Aku bisa merasakannya. Dalam cara kami saling melihat, dalam cara kami berbicara, dan dalam cara kami mulai menjauh, tanpa benar-benar menyadarinya. Aku masih bertahan, masih mencoba, masih berharap. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diri sendiri. Kalau semuanya terus seperti ini, apakah ini masih layak dipertahankan? Aku disalahkan. Awalnya aku masih berharap semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Aku tidak pernah datang dengan niat menyerang. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Aku hanya ingin didengar, dimengerti, dan mungkin sedikit dihargai.
Tapi semakin aku mencoba membuka pembicaraan, semakin aku sadar, arahnya tidak pernah benar-benar ke solusi. Selalu berakhir di tempat yang sama. Aku yang disalahkan. Setiap kali aku mencoba membahas soal keuangan, respons yang aku terima bukan klarifikasi atau usaha memahami, tapi justru pertahanan yang berubah jadi serangan. Kamu terlalu perhitungan. Baru juga segitu, sudah dibesar-besarkan. Kenapa sih jadi ribet sekarang? Kalimat-kalimat itu terus berulang. Awalnya aku masih mencoba menjelaskan. Aku mencoba tetap tenang, tetap rasional, tetap fokus pada masalah yang sebenarnya. Aku bilang ini bukan soal pelit atau tidak. Ini soal batas. Tapi semakin aku menjelaskan, semakin aku terlihat seperti orang yang bermasalah. Seolah-olah aku yang berubah, seolah-olah aku yang membuat semuanya jadi tidak nyaman. Padahal yang berubah bukan aku, yang berubah adalah kesadaranku. Aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya aku abaikan. Aku mulai merasakan dampak dari semua yang selama ini aku biarkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mencoba mengatakan itu. Tapi ternyata, itu tidak diterima. Aku tidak hanya tidak dimengerti, tapi juga mulai diberi label. Dibilang terlalu sensitif, dibilang tidak bisa mengerti situasi, bahkan secara tidak langsung, aku dibuat merasa bersalah karena mulai mempertanyakan. Dan di titik itu, aku mulai mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Setiap kali ingin bicara, aku jadi berpikir dua kali. Setiap kali merasa tidak nyaman, aku mulai mempertanyakan apakah perasaanku valid. Setiap kali melihat sesuatu yang jelas tidak adil, aku justru bertanya, apa aku yang berlebihan? Itu bukan perasaan yang datang begitu saja. Itu terbentuk dari pengulangan. Dari terus-menerus dianggap salah, sampai akhirnya aku mulai mempercayainya. Dan itu, jauh lebih berbahaya daripada konflik itu sendiri. Karena saat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri, dia akan lebih mudah untuk terus bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak sehat. Aku mulai menahan lebih banyak. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku tidak ingin lagi diposisikan sebagai penyebab. Aku memilih diam lagi. Tapi kali ini, diamku bukan hanya karena lelah, melainkan karena aku mulai kehilangan kepercayaan pada suaraku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, di saat aku berusaha mempertahankan hubungan ini, aku justru perlahan kehilangan diriku sendiri di dalamnya. Tekanan yang terus bertambah. Di titik ini, aku tidak lagi hanya merasa lelah. Aku mulai merasa tertekan. Bukan tekanan yang datang tiba-tiba, tapi yang tumbuh pelan-pelan dari semua hal yang terus menumpuk tanpa pernah benar-benar selesai. Setiap hari terasa seperti mengulang pola yang sama, memberi, menahan, diam, lalu mengulang lagi dari awal. Secara finansial, aku mulai benar-benar merasakannya. Pengeluaran yang bukan berasal dari kebutuhanku terus berjalan. Tagihan datang tanpa jeda, dan aku harus terus mencari cara untuk menyeimbangkan semuanya. Aku mulai menghitung lebih detail, mulai menahan banyak hal, dan mulai mengorbankan kebutuhan pribadiku sendiri. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah jadi masalah, sekarang harus dipikirkan dua kali. Aku mulai menunda keperluanku sendiri, mengurangi hal-hal yang sebenarnya penting, bahkan berpikir berkali-kali hanya untuk mengeluarkan uang untuk diriku sendiri. Sementara di sisi lain, tidak ada perubahan dari mereka. Penggunaan tetap berjalan, permintaan tetap datang dan semuanya tetap dianggap normal. Dan disitulah tekanan itu mulai terasa semakin berat. Karena bukan hanya soal jumlah uangnya, tapi soal ketidakseimbangan yang terus terjadi. Aku memberi, tapi tidak pernah benar-benar dihargai. Aku menanggung, tapi tidak pernah benar-benar dipikirkan. Aku bertahan, tapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Dan perlahan, tekanan itu tidak hanya berhenti di keuangan. Masuk ke hal lain. Ke pikiranku, ke emosiku, ke caraku melihat diri sendiri. Aku mulai sulit merasa tenang. Bahkan saat tidak ada kejadian apapun,
Pikiranku tetap berjalan. Memikirkan kemungkinan berikutnya. Memikirkan tagihan berikutnya. Memikirkan apa lagi yang akan datang. Aku tidak benar-benar punya ruang untuk istirahat. Karena setiap kali satu masalah selesai, selalu ada yang lain menunggu. Dan yang paling membuat semuanya terasa lebih berat. Aku menjalaninya sendirian. Tidak ada tempat untuk benar-benar bercerita. Tidak ada ruang untuk merasa didukung. Tidak ada orang yang benar-benar melihat apa yang aku alami. Dari luar, hidupku masih terlihat sama. Masih berjalan seperti biasa, masih terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, aku mulai kehabisan tenaga. Aku mulai merasa seperti berjalan terus tanpa tahu kapan bisa berhenti. Seperti memikul sesuatu yang semakin lama semakin berat, tapi tidak bisa diturunkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan bukan hanya keadaan ini, tapi juga diriku sendiri. Kenapa aku masih bertahan? Kenapa aku terus membiarkan ini terjadi? Dan kenapa aku selalu jadi orang yang harus mengerti? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tanpa jawaban yang jelas. Hanya satu hal yang mulai aku sadari, kalau ini terus berlanjut seperti ini, bukan cuma keuanganku yang akan habis, tapi juga diriku. Titik jenuh. Ada satu fase dalam hidup di mana kamu tidak lagi marah. Bukan karena semuanya sudah membaik, tapi karena kamu sudah terlalu lelah untuk terus merasakan apapun. Dan disitulah aku berada. Setelah semua yang terjadi, semua tekanan, semua diam yang aku tahan, semua hal yang aku biarkan, aku sampai di satu titik yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Titik jenuh. Bukan jenuh karena satu kejadian besar, bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena akumulasi dari semuanya. Hal-hal kecil yang terus berulang, perasaan yang terus dipendam, dan keadaan yang tidak pernah benar-benar berubah. Aku mulai merasa kosong. Hal-hal yang dulu membuatku bertahan, sekarang tidak lagi punya efek yang sama. Aku tidak lagi merasa semangat untuk memperbaiki. Tidak lagi punya energi untuk mencoba menjelaskan. Bahkan tidak lagi punya harapan bahwa semuanya akan berubah. Yang tersisa hanya kelelahan yang dalam. Aku masih menjalani hari seperti biasa. Masih bangun, masih beraktivitas, masih berbicara seperti tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam, aku sudah mulai melepaskan. Perlahan. Tanpa suara. Aku berhenti berharap. Berhenti menunggu ada perubahan, berhenti percaya bahwa semuanya akan membaik. Dan mungkin yang paling terasa, aku berhenti memperjuangkan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sadar, memperjuangkan sesuatu sendirian tidak akan pernah cukup. Aku tidak bisa terus menjadi satu-satunya yang berusaha. Aku tidak bisa terus mengalah tanpa batas, dan aku tidak bisa terus bertahan di sesuatu yang perlahan menghancurkanku. Kesadaran itu datang dengan tenang. Tidak dramatis, tidak penuh emosi. Justru sangat jelas. Dan itulah yang membuatnya terasa lebih nyata. Aku mulai melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang mencoba bertahan, tapi sebagai seseorang yang mulai mempertanyakan. Apakah ini masih layak dipertahankan? Jawabannya tidak langsung datang. Tapi perasaanku sudah lebih dulu tahu. Setiap hari terasa semakin berat, setiap interaksi terasa semakin jauh, dan setiap usaha terasa semakin sia-sia. Aku mulai merasa seperti berada di tempat yang sama, tapi tidak benar-benar hidup di dalamnya. Seolah-olah aku hanya menjalani, tanpa benar-benar terlibat. Dan disitulah aku sadar satu hal yang selama ini aku hindari. Aku sudah tidak bahagia. Bukan karena satu orang, bukan karena satu masalah, tapi karena semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencoba menyangkal itu. Aku duduk sendiri waktu itu, tanpa distraksi, tanpa suara, tanpa apapun yang bisa mengalihkan pikiranku. Dan di tengah semua keheningan itu, muncul satu pertanyaan yang akhirnya tidak bisa aku abaikan lagi. Kalau aku terus bertahan di sini,
Apa yang sebenarnya sedang aku pertahankan? Keputusan besar. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Tidak ada satu kejadian dramatis yang langsung membuatku berkata, "Sudah, cukup." Tidak ada pertengkaran besar yang menjadi pemicu. Tidak ada momen ledakan emosi yang mengakhiri semuanya. Justru sebaliknya. Keputusan itu datang dengan tenang, tapi pasti. Setelah semua yang aku lewati, semua yang aku rasakan, dan semua yang aku tahan, ada satu titik di mana aku tidak lagi mencari alasan untuk bertahan. Aku hanya mulai jujur. Jujur pada diriku sendiri. Aku berhenti menutupi kenyataan. Berhenti meyakinkan diri bahwa semuanya akan membaik. Berhenti berharap pada sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar berubah. Dan disitulah aku mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Hubungan ini tidak lagi sehat bukan hanya karena satu masalah, tapi karena pola yang terus berulang, bukan hanya karena satu pihak, tapi karena aku juga terlalu lama membiarkannya terjadi. Kesadaran itu tidak membuatku marah. Justru membuatku tenang. Tenang karena akhirnya aku mengerti bahwa bertahan bukan selalu berarti kuat. Kadang, bertahan terlalu lama justru berarti mengabaikan diri sendiri. Aku mulai mempertimbangkan pilihan yang selama ini selalu aku hindari. Pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tidak ingin terus kehilangan diriku sendiri. Keputusan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang aku pikirkan, banyak pertanyaan yang muncul, banyak ketakutan yang harus aku hadapi. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku menyesal? Bagaimana kalau semuanya justru menjadi lebih buruk? Semua itu ada. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang lebih kuat. Kelelahan. Kelelahan yang sudah terlalu lama aku bawa. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mengabaikan perasaan itu. Aku mulai mengambil langkah kecil. Mencari informasi, mencoba memahami prosesnya, dan perlahan mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang selama ini selalu aku hindari. Aku tidak langsung memberitahu siapapun. Tidak ada pengumuman, tidak ada drama. Semuanya berjalan dalam diam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak sedang mencoba mempertahankan sesuatu. Aku sedang mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana aku benar-benar mengambil keputusan. Bukan lagi dalam pikiran, bukan lagi dalam rencana, tapi dalam tindakan. Aku memilih untuk mengakhiri. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya peduli pada diriku sendiri. Dan anehnya, di tengah keputusan yang seharusnya terasa berat itu, aku justru merasakan sesuatu yang tidak aku rasakan sejak lama. Lega. Bukan lega karena semuanya selesai, tapi lega karena akhirnya aku berhenti bertahan di sesuatu yang selama ini menghentikanku untuk benar-benar hidup. Hari terakhir. Hari itu datang tanpa terasa berbeda. Tidak ada tanda khusus, tidak ada suasana yang berubah drastis, tidak ada momen dramatis seperti yang sering digambarkan orang. Semuanya berjalan seperti biasa. Aku bangun seperti hari-hari sebelumnya. Menjalani rutinitas yang sama, melakukan hal-hal yang sama, dan berbicara dengan cara yang sama. Dari luar, tidak ada yang akan menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir dari sesuatu yang sudah aku jalani selama bertahun-tahun. Dan mungkin, memang seperti itu kenyataannya. Akhir dari sesuatu tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, justru datang dalam keheningan. Sepanjang hari itu, aku lebih banyak memperhatikan hal-hal kecil. Cara semuanya terasa familiar, tapi sekaligus asing. Cara percakapan berjalan, tapi tidak lagi punya makna yang sama. Cara aku berada di situ, tapi tidak lagi merasa menjadi bagian dari semuanya. Aku tidak banyak bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin aku katakan, tapi karena aku tahu, tidak semua hal perlu diucapkan untuk bisa selesai. Ada hal-hal yang cukup dipahami, tanpa perlu dijelaskan. Aku melihat sekeliling, mencoba menyerap suasana yang mungkin tidak akan aku rasakan lagi dengan cara yang sama. Bukan karena aku akan merindukannya,
Tapi karena ini adalah penutup. Penutup dari fase yang panjang, penutup dari banyak hal yang sudah aku lewati, dan penutup dari versi diriku yang selama ini bertahan. Tidak ada kemarahan di hari itu. Tidak ada keinginan untuk membalas. Tidak ada dorongan untuk memperdebatkan siapa yang salah. Yang ada, hanya keheningan yang penuh kesadaran. Kesadaran bahwa semuanya sudah selesai. Saat akhirnya semuanya benar-benar ditetapkan secara resmi, perasaanku tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa hancur. Aku juga tidak merasa bahagia secara berlebihan. Yang aku rasakan adalah kosong. Kosong yang aneh. Bukan kosong karena kehilangan, tapi kosong karena sesuatu yang selama ini memenuhi hidupku akhirnya berhenti. Seperti ada ruang yang tiba-tiba terbuka, tapi aku belum tahu harus mengisinya dengan apa. Dan di balik rasa kosong itu, ada satu perasaan lain yang perlahan muncul. Lega. Lega yang tidak datang secara langsung, tapi terasa pelan-pelan. Seperti beban yang selama ini aku bawa akhirnya mulai terangkat, meskipun belum sepenuhnya hilang. Aku menarik napas lebih dalam dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa ringan. Hari itu tidak berisik. Tidak penuh drama, tidak penuh emosi yang meledak-ledak. Tapi justru karena itulah, terasa sangat nyata. Karena aku tahu, tanpa perlu banyak kata, ini benar-benar sudah berakhir. Dan meskipun aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, itu adalah awal yang sebenarnya. Kesadaran baru. Beberapa hari setelah semuanya resmi berakhir, hidupku terasa aneh. Bukan karena ada sesuatu yang tiba-tiba berubah drastis di luar, tapi karena di dalam diriku sendiri, semuanya mulai terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi hidup dalam tekanan yang sama. Tidak ada lagi rasa was-was setiap membuka notifikasi. Tidak ada lagi beban yang langsung muncul setiap memikirkan keuangan. Dan tidak ada lagi kebutuhan untuk terus menahan diri demi menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah lama tidak sehat. Tapi anehnya, aku juga belum langsung merasa baik-baik saja. Ada jeda. Jeda di mana aku mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi dalam hidupku. Jeda di mana aku mulai melihat kembali semua yang sudah aku lewati, tanpa emosi yang meledak, tapi dengan kesadaran yang jauh lebih jernih. Aku mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar aku akui. Tentang bagaimana aku terlalu sering mengabaikan diriku sendiri. Tentang bagaimana aku membiarkan batas dilanggar tanpa pernah benar-benar menghentikan, dan tentang bagaimana aku terus memberi, tanpa pernah memastikan aku juga tetap utuh. Kesadaran itu tidak menyakitkan seperti sebelumnya. Justru terasa membuka mata. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan orang lain. Aku mulai melihat semuanya sebagai proses yang, meskipun berat, membuatku akhirnya mengerti satu hal penting. Aku punya kendali. Selama ini, aku seperti lupa bahwa aku bisa memilih. Aku terlalu fokus untuk menyesuaikan diri, untuk mempertahankan, dan untuk menghindari konflik, sampai akhirnya aku kehilangan hak untuk menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam hidupku sendiri. Dan sekarang, aku mulai mengambil itu kembali. Pelan-pelan. Tidak dengan cara yang impulsif, tidak dengan keputusan yang terburu-buru, tapi dengan kesadaran. Aku mulai melihat ulang kondisi keuanganku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar duduk dan mengevaluasi semuanya tanpa gangguan, tanpa tekanan dari siapapun. Aku melihat angka-angka itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Bukan karena semuanya sudah langsung baik, tapi karena sekarang aku tahu, aku yang memegang kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mulai menyusun ulang. Mana yang perlu dihentikan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang selama ini seharusnya tidak pernah aku izinkan.
Dan di tengah semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya hampir hilang. Kepercayaan pada diri sendiri. Aku tidak lagi meragukan setiap keputusan yang aku ambil. Aku tidak lagi merasa harus mendapatkan persetujuan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang jelas baik untuk diriku. Aku mulai berdiri di posisiku sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena itu. Ada satu hal yang terus terlintas di pikiranku saat itu. Kalau dari awal aku punya batas yang jelas, mungkin semuanya tidak akan sejauh ini. Tapi aku tidak menyesali. Karena tanpa semua yang terjadi, aku mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini. Titik di mana aku akhirnya sadar bahwa menjaga diri sendiri bukan egois. Itu perlu. Dan dari situlah, perlahan muncul satu keputusan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Keputusan yang akan benar-benar mengubah segalanya. Keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan itu datang tanpa drama. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada dorongan untuk membalas. Tidak ada keinginan untuk membuat siapapun merasa kalah. Yang ada, hanya kejelasan. Setelah semua yang aku sadari, setelah semua yang aku evaluasi, ada satu hal yang tidak lagi bisa aku tunda. Aku harus menghentikan semuanya. Bukan sebagian, bukan perlahan, tapi benar-benar berhenti. Hari itu, aku duduk sendirian dengan ponsel di tangan. Tidak ada distraksi, tidak ada suara lain. Hanya aku, pikiranku, dan satu langkah yang selama ini selalu aku hindari. Aku membuka aplikasi bank. Tampilan yang dulu selalu membuatku merasa cemas, kali ini terasa berbeda. Bukan karena angkanya langsung berubah, tapi karena posisiku sudah berbeda. Sekarang, aku tidak lagi melihatnya sebagai beban yang harus aku tanggung diam-diam. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang bisa aku kendalikan. Aku masuk ke bagian kartu kredit. Satu persatu daftar kartu itu muncul di layar. Kartu yang selama ini dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan tanpa batas. Setiap nama kartu itu seperti membawa ingatan sendiri. Tentang transaksi yang tidak aku lakukan, tentang tagihan yang tidak pernah aku nikmati, dan tentang semua hal yang selama ini aku biarkan. Aku menarik napas dalam. Bukan karena ragu. Tapi karena ini adalah pertama kalinya aku benar-benar memilih untuk berhenti. Aku memilih kartu pertama. Jari tanganku sempat berhenti sejenak di layar. Bukan karena aku takut, tapi karena aku sadar. Setelah ini, semuanya akan berubah. Dan tanpa berpikir panjang lagi, aku tekan tombol blokir. 1. Tidak ada suara, tidak ada reaksi. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang terasa lepas. Aku lanjut ke kartu berikutnya. 2. Lalu yang berikutnya lagi. 3. Satu persatu. Tanpa ragu, tanpa jeda. Setiap kali aku menekan tombol itu, rasanya seperti mengembalikan satu bagian dari diriku yang selama ini hilang. Bukan hanya soal kartu, tapi soal batas. Soal kendali. Soal keputusan. Dan saat kartu terakhir berhasil diblokir, aku berhenti. Aku melihat layar itu beberapa detik. Semua sudah selesai. Tidak ada lagi akses, tidak ada lagi ruang untuk digunakan, tidak ada lagi celah untuk dilanjutkan. Aku meletakkan ponsel perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tahu akan ada reaksi. Aku tahu ini tidak akan berjalan tenang. Aku tahu akan ada pertanyaan, mungkin juga kemarahan. Tapi anehnya, aku tidak lagi khawatir. Karena kali ini, aku tidak sedang mencoba menyenangkan siapapun. Aku sedang melindungi diriku sendiri. Dan itu, jauh lebih penting. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada peringatan. Aku hanya berhenti. Dan disitulah semuanya benar-benar berubah. Karena aku tahu, ini bukan sekadar keputusan kecil. Ini adalah batas yang akhirnya aku buat. Dan kali ini,
Aku tidak akan membiarkannya dilanggar lagi. 2 hari yang tenang. Setelah semua kartu itu aku blokir, aku sempat berpikir, semuanya akan langsung terasa berbeda. Tapi ternyata tidak. Hari pertama berjalan dengan sangat normal. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu baru saja berubah besar. Aku bangun seperti biasa, menjalani aktivitas seperti biasa, dan untuk pertama kalinya, tidak ada perasaan tertekan saat membuka ponsel. Tidak ada notifikasi yang membuat jantungku langsung berdegup lebih cepat. Tidak ada kekhawatiran tentang transaksi baru. Tidak ada pikiran yang terus berjalan tanpa henti. Semua terasa tenang. Terlalu tenang. Awalnya, aku menikmati itu. Aku menikmati rasa ringan yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku menikmati bagaimana pikiranku akhirnya punya ruang untuk diam. Bahkan hal-hal sederhana terasa berbeda. Lebih lega, lebih santai, dan lebih terkendali. Aku mulai berpikir, mungkin semuanya akan berjalan seperti ini. Mungkin mereka belum menyadari atau mungkin mereka tidak akan mempermasalahkannya. Dan untuk sesaat, aku membiarkan diriku percaya itu. Hari kedua datang, dan suasananya masih sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada reaksi. Dan justru disitulah aku mulai merasa aneh. Karena aku tahu satu hal. Ini bukan situasi yang biasanya akan dibiarkan begitu saja. Aku mulai menyadari bahwa ketenangan ini bukan berarti semuanya baik-baik saja. Ini hanya jeda. Jeda sebelum sesuatu terjadi. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Tapi aku tahu, itu pasti datang. Dan meskipun aku sudah mempersiapkan diri, ada sedikit rasa penasaran yang muncul. Kapan mereka akan sadar? Apa yang akan mereka katakan? Dan bagaimana reaksi mereka saat tahu semuanya sudah tidak bisa diakses lagi? Aku tidak merasa takut. Tapi aku juga tidak sepenuhnya santai. Ada perasaan seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seperti tahu badai akan datang, tapi belum tahu kapan tepatnya. Dan di tengah semua itu, aku tetap memilih diam. Aku tidak mencoba menghubungi siapapun. Aku tidak memberi penjelasan. Aku tidak membuka ruang untuk diskusi. Karena kali ini, aku ingin melihat sesuatu dengan jelas. Apa yang akan terjadi saat aku benar-benar berhenti? Tanpa intervensi, tanpa kompromi, tanpa kembali ke pola lama. Hari kedua hampir selesai. Masih sunyi. Masih tanpa reaksi. Dan tepat saat aku mulai berpikir mungkin semuanya akan tetap seperti ini, ponselku mulai bergetar. Satu panggilan masuk. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Layar ponselku terus menyala. Nama yang sama muncul berulang kali, seolah tidak memberi ruang untuk berhenti. Aku melihatnya. Tidak langsung mengangkat. Hanya memperhatikan. Dan di saat itu juga, aku tahu. Jeda itu sudah selesai. Dan yang datang setelah ini, bukan lagi ketenangan. Kepanikan dimulai. Ponselku terus bergetar tanpa jeda. Satu panggilan terlewat, langsung disusul panggilan berikutnya. Layar menyala berkali-kali, nama yang sama muncul lagi dan lagi, seolah tidak mau memberi kesempatan untuk berhenti. Aku hanya menatapnya. Tidak langsung mengangkat. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku tahu, begitu aku menjawab, semuanya akan berubah. Beberapa detik kemudian, panggilan itu berhenti. Tapi bukan berarti selesai. Pesan mulai masuk. 1. Lalu 2. Lalu semakin banyak. Aku membuka layar, membaca satu persatu tanpa buru-buru. Kartunya kenapa nggak bisa dipakai? Ini lagi di kasir. Ditolak terus. Coba cek dulu, mungkin error. Cepat ya, ini lagi butuh sekarang. Nada pesannya masih terdengar bingung. Belum panik sepenuhnya. Masih ada harapan bahwa ini hanya masalah teknis. Aku tidak membalas. Aku hanya membaca, dan membiarkan semuanya berjalan. Beberapa menit kemudian, pesan berikutnya masuk lagi.
Dan kali ini nadanya mulai berubah. Kok tetap nggak bisa? Ini sudah dicoba berkali-kali. Limitnya kenapa? Kamu lagi pakai atau gimana? Pertanyaan mulai berubah jadi tekanan. Nada mulai terasa lebih mendesak. Dan aku masih diam. Panggilan masuk lagi. Lebih sering. Lebih cepat. Seolah tidak memberi waktu untuk berpikir. Aku melihat layar itu berkali-kali, tapi tetap tidak mengangkat. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus menjawab. Pesan berikutnya datang, dan kali ini, sudah jelas. Bukan lagi bingung, tapi panik. Ini serius, nggak bisa sama sekali. Kami lagi di sini, harus bayar sekarang. Gimana ini? Tolong respon. Aku bisa membayangkan situasinya tanpa harus melihat langsung. Wajah yang mulai tegang, suasana yang berubah mendadak, dan rasa panik yang semakin terasa karena semuanya tidak berjalan seperti biasanya. Karena biasanya, semuanya selalu berjalan lancar. Selalu bisa diandalkan. Selalu bisa digunakan, selalu tersedia. Tapi kali ini, tidak. Dan mereka tidak siap untuk itu. Panggilan terus masuk. Tanpa jeda. Tanpa henti. Seolah-olah kalau mereka cukup sering mencoba, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Kali ini, tidak ada yang akan kembali seperti dulu. Aku tetap diam. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena aku sudah terlalu lama peduli tanpa batas. Dan sekarang, aku ingin melihat semuanya dengan jelas. Tanpa aku sebagai solusi. Tanpa aku sebagai penolong. Tanpa aku sebagai jawaban dari setiap masalah mereka. Ponselku kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Lebih intens. Aku melihat layar itu lagi. Menarik napas pelan. Dan di tengah semua itu, aku hanya punya satu pikiran. Akhirnya, mereka merasakan apa yang selama ini aku tanggung sendirian. Momen di kasir. Dari semua pesan yang masuk, ada satu hal yang langsung bisa aku tangkap. Mereka tidak sedang di rumah. Mereka sedang di tempat umum. Dan dari cara mereka menulis, dari kata-kata yang digunakan, dan dari seberapa cepat pesan itu dikirim berulang-ulang, aku tahu. Mereka sedang berdiri di depan kasir. Menunggu. Dengan situasi yang tidak berjalan seperti biasanya, aku bisa membayangkan semuanya dengan sangat jelas. Barang-barang sudah siap, transaksi sudah diproses, dan saat kartu itu ditempelkan atau dimasukkan, ditolak. Sekali. Mungkin mereka pikir itu hanya kesalahan kecil. Dicoba lagi. Ditolak lagi. Mulai muncul rasa bingung. Petugas kasir mungkin mulai menatap, mencoba tetap profesional, tapi situasinya sudah terasa berbeda. Orang-orang di belakang mulai memperhatikan. Antrian mulai sedikit terhambat. Mereka mencoba lagi. Dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak bisa digunakan. Pesan yang masuk ke ponselku semakin cepat. Kok tetap nggak bisa? Ini sudah dicoba berkali-kali. Katanya ditolak dari bank. Coba cek sekarang. Nada paniknya semakin jelas. Bukan lagi sekadar kebingungan, tapi sudah mulai tertekan. Karena ini bukan lagi soal kartu tidak bisa dipakai. Ini soal situasi yang mulai terlihat oleh orang lain. Situasi yang tidak lagi bisa ditutupi. Aku membayangkan bagaimana ekspresi mereka berubah. Dari awalnya santai, menjadi bingung, lalu perlahan menjadi panik. Percakapan kecil dengan kasir mungkin mulai terjadi. Ada kartu lain. Coba metode pembayaran lain. Atau mau ditunda dulu? Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi dalam kondisi seperti itu, terasa seperti tekanan tambahan. Dan disitulah biasanya semuanya mulai terasa nyata. Karena selama ini, semuanya selalu berjalan lancar. Tidak pernah ada penolakan, tidak pernah ada hambatan, tidak pernah ada momen seperti ini. Semua selalu tersedia. Sampai hari itu, aku melihat satu pesan yang cukup panjang.
Ini sudah mau dibayar, tapi benar-benar nggak bisa. Semua kartu ditolak. Ini kenapa? Tolong jawab. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti bertanya, lebih seperti memohon. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan posisi yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Tidak punya kontrol. Aku tetap diam. Bukan karena aku menikmati situasinya, tapi karena ini adalah konsekuensi yang selama ini tidak pernah terjadi. Dan sekarang, akhirnya muncul. Tanpa aku campuri. Tanpa aku selesaikan. Tanpa aku bantu. Aku tahu, di titik itu mereka mulai mencari cara lain. Mungkin mencoba kartu lain. Mungkin mencoba menghubungi orang lain atau mungkin mulai benar-benar panik karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan di tengah semua itu, aku hanya duduk, melihat layar ponselku yang terus menyala. Tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak berada di posisi yang harus menyelamatkan situasi. Dan mungkin, itulah yang membuat semuanya terasa berbeda. Karena sekarang, mereka harus menghadapi semuanya sendiri. Rumah mahal itu. Dari semua pesan yang masuk, ada satu detail yang awalnya tidak terlalu aku perhatikan. Sampai akhirnya, aku sadar. Ini bukan transaksi biasa. Ini bukan belanja harian, bukan tagihan kecil, bukan sesuatu yang bisa ditunda begitu saja. Ini sesuatu yang besar. Sangat besar. Salah satu pesan yang masuk akhirnya menjelaskan semuanya, meskipun tidak secara langsung. Ini harus dibayar sekarang, nggak bisa ditunda. Kalau nggak, bisa batal. Ini penting banget. Kalimat-kalimat itu cukup untuk membuatku berhenti sejenak. Aku mulai mengingat. Beberapa waktu sebelumnya, mereka sempat membicarakan sesuatu tentang rencana membeli rumah baru. Rumah yang katanya lebih besar, lebih bagus, dan akan menjadi langkah, naik level, dalam hidup mereka. Waktu itu, aku tidak terlalu terlibat. Aku hanya mendengar sekilas, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana semuanya akan direalisasikan. Dan sekarang, semuanya mulai tersambung. Hari ini adalah hari pembayaran itu. Bukan pembayaran kecil, tapi pembayaran awal, yang jumlahnya tidak sedikit. Aku kembali melihat pesan-pesan yang masuk. Nada paniknya sekarang masuk akal. Karena ini bukan lagi soal transaksi gagal. Ini soal rencana besar yang tiba-tiba terhenti. Aku bisa membayangkan situasinya dengan lebih jelas sekarang. Mereka datang dengan penuh percaya diri, sudah siap menyelesaikan pembayaran. Mungkin bahkan sudah membayangkan bagaimana mereka akan menceritakan ini ke orang lain. Tentang rumah baru itu, tentang pencapaian itu, tentang kehidupan yang terlihat semakin naik. Tapi satu hal yang mereka andalkan, tidak lagi ada. Kartu itu. Yang selama ini selalu jadi solusi, selalu jadi jalan keluar. Selalu bisa diandalkan tanpa perlu dipikirkan. Hari itu, tidak bisa digunakan. Dan semua rencana yang bergantung pada itu, langsung goyah. Aku membaca satu pesan lagi. Kami sudah di sini dari tadi. Ini sudah hampir selesai prosesnya. Kalau ini gagal, bisa berantakan semua. Disitulah aku benar-benar paham. Bukan hanya panik. Ini ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang sudah di depan mata. Dan ironisnya, semua itu dibangun di atas sesuatu yang bukan milik mereka sepenuhnya. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa kasihan. Yang aku rasakan adalah kejelasan. Kejelasan tentang bagaimana semuanya selama ini berjalan. Tentang bagaimana sesuatu yang besar bisa berdiri di atas hal yang tidak pernah benar-benar mereka kendalikan. Dan sekarang, saat aku menarik diri dari semua itu, semuanya langsung terasa dampaknya. Tanpa penyangga, tanpa cadangan, tanpa rencana lain. Aku menarik napas pelan. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya aku melihat gambaran besarnya dengan sangat jelas. Selama ini, aku bukan hanya membantu. Aku adalah fondasi.
Dan saat fondasi itu berhenti, semuanya mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan lagi tanggung jawabku. Telepon yang akhirnya aku angkat. Ponselku masih terus bergetar. Panggilan datang tanpa jeda, seolah tidak akan berhenti sampai aku menjawab. Pesan juga terus masuk, nadanya semakin jelas, bukan lagi sekadar panik, tapi sudah bercampur dengan tekanan dan harapan. Aku melihat layar itu cukup lama. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mengangkat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku geser tombol itu perlahan. Dan dalam hitungan detik, suara di seberang langsung terdengar. Cepat, tegas, dan penuh kepanikan. Kartunya kenapa nggak bisa dipakai? Kamu lagi di mana? Ini lagi butuh sekarang. Serius? Tidak ada basa-basi. Tidak ada jeda. Seolah-olah aku memang sudah seharusnya ada untuk menyelesaikan ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku biarkan beberapa detik berlalu. Bukan untuk membuat situasi semakin tegang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak terburu-buru. Aku mendengarkan. Nada suaranya berubah. Dari tegas, jadi mendesak. Ini nggak bisa ditunda. Kita lagi di sini dari tadi. Kalau ini gagal, repot. Ada tekanan di setiap kata. Seolah-olah aku masih memegang peran yang sama. Seolah-olah aku masih akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan mungkin, mereka memang mengira begitu. Karena selama ini, aku selalu begitu. Aku menarik napas pelan. Dan akhirnya, aku bicara. Suaraku tenang. Tidak tinggi, tidak terburu-buru, dan tidak membawa emosi yang selama ini aku tahan. Aku yang blokir. Hening. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya. Di seberang sana, tidak langsung ada jawaban. Seolah-olah kalimat itu butuh waktu untuk diproses. Lalu suara itu kembali, kali ini dengan nada yang berbeda. Lebih pelan, tapi penuh tekanan. Maksudnya, aku tidak mengubah nada suaraku. Tetap sama. Tenang. Semua kartunya aku blokir. Hening lagi. Tapi kali ini, berbeda. Bukan hening karena tidak mengerti. Tapi karena akhirnya, mengerti. Dan setelah itu, reaksi mulai berubah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Kamu serius? Nada suaranya naik. Bingung, kesal, dan mulai tidak terima. Aku bisa merasakannya. Tapi untuk pertama kalinya, itu tidak menggoyahkan aku. Aku tidak terbawa. Aku tidak merasa harus menjelaskan panjang lebar. Aku tidak merasa harus menenangkan situasi. Karena kali ini, aku tidak lagi berada di posisi itu. Aku butuh itu sekarang. Suara itu kembali, lebih keras. Tolong, ini penting. Kalimat itu terdengar seperti yang sudah aku dengar berkali-kali sebelumnya. Dan dulu, itu selalu berhasil. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku diam sejenak. Lalu aku jawab. Masih dengan nada yang sama. Tenang. Jelas. Tanpa ragu. Sekarang, coba bayar pakai uang kalian sendiri. Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan panjang. Hanya itu. Dan setelah itu, aku menutup telepon. Tanpa menunggu jawaban. Tanpa memberi ruang untuk perdebatan. Aku meletakkan ponselku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, tidak ada keinginan untuk menarik kembali keputusan itu. Yang ada, hanya satu perasaan yang akhirnya benar-benar terasa. Aku sudah selesai. Selesai menjadi solusi untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabku. Selesai menahan sesuatu yang selama ini memberatkanku. Dan selesai dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jawaban yang mengakhiri semuanya. Setelah telepon itu ditutup, semuanya langsung terasa sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi panggilan yang harus aku jawab.
Ponselku masih ada di tanganku, tapi untuk pertama kalinya, benda itu tidak lagi terasa seperti sumber kecemasan. Aku hanya duduk diam, membiarkan semuanya meresap. Bukan kejadian tadi saja, tapi seluruh perjalanan yang membawaku sampai ke titik ini. Semua yang pernah aku tahan, semua yang pernah aku abaikan, semua yang pernah aku anggap biasa, padahal sebenarnya tidak. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tapi selama ini sulit aku lakukan. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan kemarahan, dan bukan dengan niat untuk menyakiti siapapun. Tapi dengan satu hal yang selama ini selalu aku tunda. Membuat batas. Aku tidak tahu bagaimana mereka merespon setelah itu. Aku tidak tahu apakah mereka marah, kecewa, atau mencoba mencari cara lain. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu tahu. Karena hidupku tidak lagi berputar di sana. Aku tidak lagi menunggu pesan mereka, tidak lagi merasa harus siap setiap saat, dan tidak lagi merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan milikku. Ada ruang yang akhirnya terbuka. Ruang yang dulu selalu penuh oleh kekhawatiran, sekarang terasa lebih ringan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, tapi cukup untuk membuatku bisa bernapas tanpa beban yang sama. Dan di dalam ruang itu, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Perlahan, aku mulai mengingat bagaimana rasanya membuat keputusan tanpa rasa takut, bagaimana rasanya menjalani hari tanpa tekanan yang tidak perlu, dan bagaimana rasanya hidup tanpa harus terus mengalah. Banyak orang mungkin akan melihat apa yang aku lakukan sebagai sesuatu yang kejam. Mereka mungkin hanya melihat satu momen, saat aku menolak membantu, saat aku memutus akses, saat aku memilih untuk tidak lagi terlibat. Tapi mereka tidak melihat prosesnya. Mereka tidak melihat berapa lama aku bertahan, berapa banyak yang aku berikan, dan berapa sering aku mengorbankan diriku sendiri demi menjaga sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar seimbang. Dan mungkin, memang tidak semua orang perlu mengerti. Karena yang terpenting, aku mengerti. Aku mengerti bahwa membantu tanpa batas bukanlah kebaikan, kalau itu mengorbankan diriku sendiri. Aku mengerti bahwa diam bukan selalu berarti sabar, kadang itu hanya cara untuk bertahan lebih lama di sesuatu yang salah. Dan aku mengerti bahwa memilih untuk berhenti, bukan berarti gagal. Itu berarti sadar. Sadar bahwa aku berhak atas hidupku sendiri, sadar bahwa aku tidak harus terus menjadi solusi untuk masalah orang lain, dan sadar bahwa menjaga diri sendiri bukan hal yang perlu disalahkan. Hari itu mungkin terlihat seperti akhir. Tapi bagiku, itu adalah awal. Awal dari hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Awal dari keputusan yang benar-benar aku pilih sendiri. Dan awal dari versi diriku yang akhirnya berani mengatakan, cukup. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan. Aku melihat ke depan dengan tenang.